Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar amalanmu meresap ke dalam diri mantan dan dia yang minta balik kepadamu. Jadi ada beberapa penyebab kegagalan ketika seseorang menjalankan sebuah amalan untuk menarik orang yang ia cintai agar kembali atau agar datang kepada dia. Yang pertama, kita mengamalkannya tidak sesuai dengan petunjuk orang yang mengijazahkan atau guru yang mengijazahkan kepada kita. Kita berimprovisasi. Seharusnya dibaca 11 kali, kita baca 100 kali. Seharusnya dibaca 100 kali, kita baca 11 kali. Kita banyak berimprovisasi. Harusnya dibacanya malam hari, kita bacanya pagi hari, dan seterusnya. Nah, jadi berimprovisasi atau tidak menjalankan amalan itu sesuai dengan petunjuk, nah itu adalah penyebab yang paling sering kenapa amalan itu tidak berhasil ya. Yang kedua, kita mendapatkan amalan itu dari orang yang tidak memiliki nasab ya, atau transmisi keilmuan. Jadi yang namanya ilmu sebuah amalan itu dia ada nasabnya, ada silsilahnya, ada transmisi keilmuan dari seorang guru zaman dulu tuh ya, terus ke guru berikutnya, nah sampai ke zaman kita itu ada transmisi keilmuan, ya pengijazahan ilmu tadi. Jadi orang bisa saja itu, dia tahu amalan ini, dia tahu amalan itu. Dia hafal amalan ini, hafalan amalan itu, dan seterusnya. Tetapi kalau tidak ada transmisi keilmuannya, energinya tidak ada tuh. Ya, begitu. Nah, jadi energinya itu seperti kita di rumah, itu kita bisa saja punya televisi, punya kulkas, punya dispenser, punya setrika, punya radio, dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada listriknya, itu kan barang-barang elektronik tadi tidak bisa berfungsi. Nah, itu energi kan listrik itu. Seperti itu juga keilmuan tadi. Jadi dia terhubung ya. Dari satu guru, energinya itu akan mengalir kepada muridnya, muridnya terus mengalir hingga ke guru yang mengijazahkan kepada kita. Karena itu seorang guru itu biasanya juga dia tidak akan punya amalan terlalu banyak ya, tetapi dia memang sangat menguasai amalan-amalan itu tadi. Jadi dia ya amalannya itu saja, itu diajarkan, disegarkan ingatannya. Tapi kalau kita lihat amalannya tetap sama. Nah, jadi tapi dia betul-betul menguasai di situ. Nah, kita biasanya mencari keilmuan itu kemana tuh ya, kan banyak juga. Misal sebuah buku itu kalau ditulis oleh orang yang bukan memiliki ijazah kan bisa. Dia bercerita tuh ada amalan seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Tapi dia tidak memiliki ijazahnya, ya dia menjadi keilmuan saja, tetapi energinya tidak mengalir. Nah, yang ketiga ya, kita tidak pernah bertawassul tuh kepada guru-guru yang mengijazahkan keilmuan tadi ya. Kita butuh ilmunya, tetapi kita tidak pernah bertawassul kepada mereka. Jadi bertawassul itu penting sekali ya, untuk menghubungkan diri kita dengan guru-guru
yang sudah mengajarkan keilmuan itu tadi, sehingga energinya menjadi terhubung dengan kita, ya. Kemudian, nah, yang keempat nih ya, kita biasanya tergesa-gesa. Nah, pengen amalan itu segera terwujud. Ya, padahal biasanya guru-guru juga akan mengajarkan sabar. Karena dengan kesabaran itu kita akan mengenali itu ya, sebuah amalan itu, oh ini eh, adab hatinya yang harus saya perbaiki. Oh, fokusnya yang harus saya tingkatkan. Nah, karena itu kan mengamalkan sesuatu itu kalau bisa jangan bareng-bareng ya. Kalau bareng-bareng ya fokusnya jadi tidak maksimal. Satu saja kita amalkan hingga matang begitu dan betul-betul kita menguasai keilmuan tadi. Nah, tapi sesungguhnya jika kita pengennya cepat, ada juga caranya, ada tekniknya ya. Karena memang setiap guru itu dia mengajarkan sebuah amalan itu ya, itu kan tidak dia buka semuanya. Tetap ada rahasia-rahasia di sana ya, yang keberhasilan seorang murid itu akan sangat tergantung kepada ketekunan mereka di dalam membuka rahasia-rahasia yang tidak dibuka tadi. Nah, misal bagaimana cara berkonsentrasinya, bagaimana cara fokusnya. Nah, itu biasanya disampaikannya selintas tuh. Ya, begitu. Karena apa? Karena yang ingin mereka lihat adalah ketekunan. Kalau dibuka semua, ya jadinya seperti itu nanti. Jadinya tidak akan bisa menghargai ya sebuah amalan tadi karena merasa mendapatkannya mudah dan kemudian mengamalkannya terlalu mudah begitu ya. Nah, maka ada memang selalu dirahasiakan itu. Nah, tapi ada sebenarnya ini saya kasih tahu nih cara untuk mengamalkan sebuah amalan pengen segera terwujud walaupun oleh guru tadi tidak dibuka semuanya. Ya, ada yang tetap dia rahasiakan. Amalannya dia buka ya. Cara mengamalkannya sudah dia buka semua. Nah, tetapi kan itu sangat tergantung juga kepada masing-masing diri. Bagaimana cara dia mengamalkan. Nah, itu namanya mengenali rahasia-rahasia di dalam amalan itu tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau pengen cepat? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, ada dua tuh. Yang pertama ya, kalau kita pengen betul amalan ini segera terwujud. Contoh ini ya. Jadi sebenarnya ini rahasia juga nih, tapi ya saya kasih tahu karena saya lihat ada yang pengen banget ya. Caranya nih ya. Ini kan di channel kita ini ada begitu banyak amalan juga, cukup banyak. Ya, ada beberapa amalan yang bisa diamalkan. Di berbagai video itu teman-teman yang sudah mengamalkan amalan itu biasanya komen yang berhasil tuh. Ya, yang sudah berhasil tuh banyak tuh. Saya baca semua tuh komennya. Alhamdulillah mantan sudah kembali, alhamdulillah bahkan ada yang akan segera menikah, alhamdulillah ada yang bahkan sudah menikah. Nah, jadi caranya kita baca tuh komen itu. Ya, kita baca komen-komen itu tadi yang bilang berhasil. Nah, itu kita tanya ke mereka. Coba komen itu, kita komen lagi. Ya. Dia sudah mengamalkan. Nah, apa rahasianya? Di balik keberhasilan dia, kita mengamalkan, dia mengamalkan. Tapi kok dia berhasil? Nah, coba kita tanya ke dia. Apa rahasianya sehingga
dia bisa berhasil dan kita belum. Nah, coba di komen ya. Biasanya dijawab tuh oleh mereka, oh yang saya lakukan begini, oh yang saya tingkatkan adalah fokus saya, oh yang saya perbaiki adalah keikhlasan hati saya. Nah, itu ada rahasia-rahasia mereka. Nah, coba kalau pengen cepat, ada komen yang bilang amalan sudah berhasil, ditanya ke mereka. Ya, bagaimana pengalaman mereka mengamalkan amalan itu sehingga mereka bisa berhasil dan kita belum. Apa perbedaan cara ya? Sebenarnya caranya sama, tapi sikap hatinya, adab hatinya yang berbeda. Ya, apa yang membedakan adab hati antara kita dan mereka yang berhasil? Nah, nanti kalau mereka jawab itu bisa kita aplikasikan untuk mempercepat amalan itu terwujud ya. Nah, kemudian yang kedua ya, memperbanyak orang yang mendoakan itu baik. Dan lebih baik lagi jika kita juga memperbanyak malaikat yang mendoakan kita agar amalan kita berhasil, agar mantan kembali. Nah, caranya bagaimana? Itu juga banyak tuh komen kan. Nah, kita berikan doa untuk mereka, rahasia, diam-diam aja. Ada yang komen ya agar istrinya kembali. Nah, sekarang istri kita juga sedang mengkhianati kita. Kita doakan agar istrinya kembali. Ya, yang sudah berhasil itu kita doakan juga agar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang awet, ya, yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah, selamat, ya, selamanya dunia akhirat, bersama selamanya dunia akhirat. Kita doakan. Yang belum kembali, malaikat akan mendoakan. Karena kita doakan mereka agar mantannya kembali, malaikat akan mendoakan agar mantan kembali kepada kita. Yang sudah berhasil, kita doakan juga agar mereka langgeng bersama mantannya dan seterusnya itu yang sudah kembali. Maka malaikat pun akan mendoakan kita akan mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Semakin banyak malaikat yang mendoakan kita, semakin cepat pula amalan itu bisa terwujud, bisa terkabul. Ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislim. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang terkabul. Di sekelilingnya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Ya, jadi kita doakan tuh semuanya. Kalau kita punya kesempatan, tapi berdoanya dengan cara rahasia. Ya, tidak perlu orang yang kita doakan itu tahu. Maka insya Allah itu akan memperbanyak malaikat-malaikat di sekeliling kita yang akan membantu kita berdoa agar mantan bisa segera kembali kepada kita. Itu kalau dua hal ini kita kerjakan, insya Allah amalan kita akan meresap ke dalam diri mantan. Dan mantan yang akan datang untuk minta kembali dengan kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.